Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu Wali dan anak-anak solih-solihah yang ada di rumah? Semoga senantiasa sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak solih-solihah yang hebat, meskipun masih belajar dari rumah, anak-anak harus tetap semangat, tetap berdoa, belajar dan beribadah. Pada pertemuan kali ini, kita akan khusus membahas tentang kurban. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Umat Islam mempunyai dua hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha disebut juga Hari Raya Kurban. Karena pada Hari Raya Idul Adha ini, umat Islam melaksanakan ibadah kurban. Adapun ibadah kurban ini telah diperintahkan oleh Allah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketika itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putranya yang bernama Nabi Ismail. Namun, Allah menggantikan pengorbanannya dengan seekor domba atau kambing. Baiklah anak-anak yang solih dan solihah, terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Terima kasih karena sudah membaca surat Al-Kautsar. Di dalam surat Al-Kautsar tadi terdapat pesan untuk kita semua bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita di dalam surat Al-Kautsar tadi yaitu bahwa kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya dengan cara sholat dan berkurban. Hari Raya Idul Adha atau juga disebut Hari Raya Kurban dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Pada hari itu, umat Islam melaksanakan sholat Id, seperti halnya melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah umat Islam melaksanakan sholat Id, kemudian umat Islam melaksanakan ibadah kurban dengan memotong atau menyembelih hewan kurban. Adapun waktu pelaksanaan hewan kurban ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau tepat pada Hari Raya Idul Adha atau disebut juga Hari Nahar. Boleh juga dilaksanakan pada hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hewan yang digunakan untuk berkurban antara lain kambing atau domba, sapi, dan unta. Hewan yang kita kurbankan kemudian disembelih, lalu dagingnya dibagikan untuk sanak saudara, kerabat, tetangga, dan fakir miskin. Adapun hikmah dari diperintahkannya kurban antara lain pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, sebagai sarana untuk membangun kepedulian sosial atau kepedulian terhadap sesama kita. Karena dengan berkurban, kita ikut membahagiakan orang lain. Yang ketiga, sebagai pembelajaran bagi kita bahwa segala sesuatu butuh pengorbanan. Apa yang kita inginkan harus diperjuangkan dengan cara berdoa, berusaha, dan bertawakal. Sholat Idul Adha di rumah dengan panduan orang tua, bagaimana tata caranya ya? Secara umum, gerakan dan bacaannya sama seperti sholat biasa. Hal yang membedakan sholat Idul Adha ini dilaksanakan dengan dua ketentuan. Yang pertama, dilaksanakan 2 rakaat dengan niat sholat yang diniatkan di dalam hati. Yang kedua, pada rakaat pertama, setelah takbiratul ihram, takbir 7 kali. Pada rakaat kedua, takbir 5 kali. Setelah takbir, disunahkan membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan setelah sholat selesai, kemudian khutbah sebanyak 2 kali. Demikian anak-anak solih-solihah, tetap semangat belajar, berdoa, dan beribadah di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.